Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita, dan orang-orang yang menjadikan Tuhan jadi pertolongan dalam hidupnya akan mengalami kebahagiaan. Saudara, setiap manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia yang memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Dan dalam keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang sanggup menolong kita. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Saat ini, apakah saudara rindu pertolongan dari Tuhan? Apakah saudara sedang menghadapi satu kondisi, satu keadaan di mana saudara butuh pertolongan dari Tuhan? Saya percaya saudara, setiap kita akan berkata, ya, aku butuh pertolongan dari Tuhan. Karena memang setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita merenungkan topik ini saudara. Dengan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, kita mengerti bagaimana jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya rindu saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara mulai mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, ke depan saya rindu saudara menyaksikan pertolongan Tuhan yang saudara alami. Saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara. Atau bahkan saat ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Silakan dituliskan apa yang menjadi kesaksian saudara ketika Tuhan menolong hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan maksudkan melalui firman-Nya. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup.
dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur menegaskan bahwa adalah kesia-siaan mengandalkan manusia, karena manusia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Bahkan pemazmur menegaskan bahwa siapapun dia, apabila nyawanya melayang, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, kata firman Tuhan di ayat yang keempat, saudara. Artinya bahwa tidak ada manusia yang bisa diandalkan, karena dia saja butuh pertolongan, dia saja terbatas. Seberkuasa apapun dia, sekaya apapun dia tetap manusia yang terbatas. Nah, itu sebabnya firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ayat 5 dia berkata, berbahagialah orang-orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pemazmur menegaskan bahwa berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong. Jika kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita, saudara, maka firman Allah menegaskan, berbahagialah jika kita punya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jika kita memiliki Dia sebagai Tuhan yang menolong kita, maka berbahagialah kita, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saudara, saat ini apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah mengandalkan manusia, siapapun dia dan bagaimanapun dia, saudara, karena manusia terbatas. Dia tidak akan bisa menjamin kehidupan kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat memberi keselamatan. Dia tidak akan bisa menjamin keselamatan. Karena dia sendiri setiap waktu nyawanya bisa hilang, dia terbatas, dia juga butuh pertolongan. Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu adalah orang yang memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong di dalam kehidupannya, yang harapannya dia dasarkan kepada Tuhan Allahnya. Saat ini, saudara, apakah saudara memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam hidup saudara? Sudahkah saudara menjadikan Tuhan sebagai penolong saudara? Sudahkah harapan saudara taruh kepada Tuhan, saudara arahkan kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sanggup menolong kehidupan saudara? Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Tuhan kita
adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita ketika kita berharap kepada Dia, dan kita akan mengalami kebahagiaan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah mengapa orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, maka dia akan berbahagia. Di mana ayat 5 tadi dikatakan berbahagialah orang yang punya Allah Yakub sebagai penolong. Kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa? Karena Dia, Allah Yakub, yang menjadi penolong tadi, Allah yang kita sembah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya, saudara, karena Allah itu adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, itu sebabnya berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya. Karena Tuhan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa itu sanggup untuk menolong dia. Saudara, apa yang menjadi kondisi saudara hari ini? Apa yang menjadi keberatan hidup saudara? Adakah saudara sedang mengalami satu penyakit, bahkan mungkin penyakit yang parah di dalam kehidupan saudara? Adakah saudara yang di dalam ekonomi saudara hancur-hancuran? Adakah saudara yang di dalam kehidupan saudara sedang memikul banyak masalah? Hari ini firman Tuhan bagi setiap kita, saudara, bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita memiliki Dia, mempunyai Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka kita akan berbahagia karena Allah kita sanggup. Tidak ada masalah saudara yang terlalu besar, tidak ada persoalan saudara yang terlalu besar, tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah, tidak ada bisnis yang hancur, yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Artinya sekali lagi bahwa apapun Allah sanggup mengerjakan, apapun Allah sanggup melakukan, karena langit dan bumi pun Dialah yang menciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Itu sebabnya jadikan Tuhan jadi penolong di sepanjang kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita. Saat ini, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana secara logika sulit untuk berubah. Di dalam melayani Tuhan, waktu saya datang ke desa yang saya rintis, saudara, untuk memulai sebuah gereja lokal yang hari ini saya gembalakan. Saudara, pada waktu itu, ketika saya melihat keadaannya dan kondisinya, di mana pada masa itu sedang terjadi perang besar-besaran OKP yang satu dengan OKP yang lain, dan waktu itu, saudara, adalah kondisi yang sangat menakutkan, di mana saya masih mengingat pada waktu itu jam 6 saja orang tidak berani keluar rumah lagi, karena tiap hari, tiap malam terjadi perang. Dan pada saat itulah persis saya datang untuk merintis dan saya menyewa satu rumah. Pada waktu itu melihat merajalelanya premanisme, sepertinya sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal di tempat ini, saudara. Lalu kemudian lama-lama akhirnya saya melihat bahwa terjadinya kehancuran oleh obat-obatan terlarang. Pada saat itu, saudara, saya jadi berpikir bagaimana ini bisa berubah, bagaimana jiwa-jiwa yang seperti ini bisa dimenangkan. Dan kemudian, saudara, ditambah lagi di daerah ini, saudara, pada waktu itu begitu banyak dukun-dukun. Karena orang lebih percaya kepada dukun daripada kepada medis.
Itulah kondisinya pada waktu itu, saudara, sehingga secara manusia sangat mustahil untuk memulai sebuah gereja lokal dan bisa berkembang dan bisa maju. Sangat mustahil untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, saudara. Sepertinya sangat mustahil. Tetapi ketahuilah bahwa hari ini begitu banyak orang-orang yang dulunya terlibat premanisme, hari ini mereka hadir di gereja yang saya gembalakan. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya terikat narkoba, hari ini mereka beribadah dengan setia di gereja yang saya gembalakan. Dan saudara, tidak sedikit juga dukun-dukun yang dulunya adalah dukun dan hari ini mereka datang beribadah, bahkan pasien-pasien mereka pun akhirnya datang untuk beribadah. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi pada waktu itu, tetapi pada akhirnya ternyata itu bisa terjadi karena Tuhanlah penolongku. Hari ini sudah berdiri gereja lokal, saudara, dan ratusan jiwa yang dari tidak mengenal Tuhan sama sekali, mereka dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Sesuatu yang sangat mustahil pada waktu itu terjadi, ternyata bisa terjadi karena Tuhan yang menolong aku. Tuhan yang menolong pelayanan yang aku gembalakan. Dan Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara bisa bayangkan kondisi saya merintis sebuah gereja lokal dalam kondisi seperti itu, saudara. Betapa sulit dan beratnya, betapa mustahilnya kelihatannya pada waktu itu. Tetapi ternyata Tuhan menolong dan akhirnya membuat terobosan yang luar biasa. Adakah saat ini saudara mengalami satu masalah, persoalan yang begitu berat, sampai-sampai saudara melihat bahwa sama sekali mustahil untuk keadaan ini bisa berubah, kondisi ini bisa berubah, penyakit ini bisa sembuh, ekonomi ini bisa dipulihkan? Sepertinya sangat mustahil, saudara. Tapi sekali lagi, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, dan segala isinya pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Segala perkara Allah sanggup buat jadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam hidup kita, maka lihatlah saudara, bahwa saudara akan mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang tidak mungkin pun bisa jadi oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Lalu kemudian saudara, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya. Yang pertama, kenapa berbahagia? Tadi kita sudah belajar di ayat 6 bagian A. Karena Tuhan yang dipercayai tadi adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Dan kemudian yang kedua saudara, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya, karena Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang setia sampai selama-lamanya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Jika kita menjadikan Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan, kita akan melihat kesetiaannya sungguh-sungguh nyata bagi setiap kita, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, Tuhan itu Allah yang setia. Dia akan membuka jalan dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan masalah persoalan yang kita alami. Dan kemudian Dia akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, adakah orang yang
begitu baik, begitu dekat, begitu intim dengan saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, orang yang begitu baik itu kepada saudara, adakah dia begitu setia kepada saudara? Sesetia apakah dia? Seberapa jauh dia sanggup setia kepada saudara? Saudaraku, sebagai manusia terbatas, kita kalau keluarga kita mengalami sakit misalnya dan kemudian kita menjaga, yakinlah kita tidak akan sanggup berjaga-jaga selama 24 jam. Sesetia apapun kita tidak akan sanggup. Dengar saudara, Allah yang kita sembah, dia setia. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah menyerah untuk menolong kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita, untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan juga saya mengalami yang namanya dari perintisan, di mana gereja, organisasi gereja yang tempat saya melayani, saudara, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika kami terjun ke dalam pelayanan, maka tidak ada jaminan dari organisasi atau gaji bulanan dari organisasi, karena gereja kami bersifat otonom. Jadi saudara, pada waktu itu aku ingat terjun ke dalam perintisan, saudara, ada begitu banyak kebutuhan, tetapi tidak ada jaminan tetap. Ada begitu banyak kesulitan, pergumulan, bahkan terkadang menghadapi penyakit. Istri saya pernah sakit parah dan begitu lama, saudara. Dalam kesemuanya itu seringkali ada kebingungan. Saya sendiri bingung bagaimana menghadapi keadaan, bagaimana menghadapi kondisi. Tetapi seiring berjalannya semua, saudara, hal yang aku lihat sekali lagi adalah bahwa Tuhan sungguh-sungguh setia. Dia setia dalam segala perkara yang kualami, dalam segala kesulitan yang kualami. Dia sungguh setia dan menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup untuk mengubah segala perkara. Dia setia dan tetap setia sampai akhirnya perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang aku alami, saudara. Langkah demi langkah aku alami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanku, dikerjakan oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan aku layani. Tuhan memelihara hidupku, keluargaku, mulai dari merintis gereja lokal sampai akhirnya begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara, dan dia setia dan sungguh-sungguh setia untuk menolong saudara, memelihara saudara, dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa dan ajaib, saudara. Langit dan bumi pun dia yang ciptakan, segala isinya dia yang ciptakan. Dan kemudian dia Allah yang setia juga untuk menolong kita, memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, kenapa berbahagia orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai penolong dalam hidupnya, karena yang ketiga yang akan terjadi adalah bahwa Tuhan yang menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yang sedang diperas. Tuhan menyatakan keadilannya. Dan Tuhan yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan menegakkan,
Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Hari ini pun saudara, berbahagialah saudara kalau saudara memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara, karena Dia Allah yang akan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dialah yang peduli dan akan menyatakan keadilan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana firman Allah menegaskan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kenapa berbahagia saudara orang yang memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya? Karena yang pertama, Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang setia untuk menolong kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita. Dan Allah yang menjadi penolong kita itu adalah Allah yang akan menyatakan dan menegakkan keadilan-Nya bagi setiap kita saudara. Apapun situasi, apapun kondisi kita, Tuhan menegakkan dan menyatakan keadilan-Nya bagi anak-anak-Nya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan saudara. Adakah saat ini saudara membutuhkan pertolongan dalam hidup saudara? Adakah saat ini langkah hidupmu berat oleh karena masalah, persoalan hidup saudara, dan saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara, dan kemudian berbahagialah jika saudara memiliki Tuhan Allah Yakub sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Dia akan menolong saudara, Dia akan menyatakan kuasa-Nya, kesetiaan-Nya, Dia akan menegakkan kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai penolong. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan saudara, seringkali sepertinya saudara merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dengar saudara, Dia Allah yang peduli. Itu sebabnya berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong dalam hidupnya. Berbahagialah saudara dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Terapkan firman ini dan alami janji firman Tuhan bahwa Dia akan menyatakan kuasa-Nya, bahwa Dia akan menyatakan kesetiaan-Nya, dan bahwa Dia yang akan menegakkan keadilan-Nya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Jadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup saudara. Terapkan firman Tuhan ini saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Karena Tuhan akan menolong kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menyatakan keadilan-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami dan mengajar kami bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Tuhan akan menolong kehidupan kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Dan kami imani firman-Mu yang berkata bahwa kami berbahagia karena kami memiliki Engkau sebagai penolong dalam kehidupan kami, karena Engkau berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan segala kondisi dan keadaan kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengubahkan, karena langit dan bumi pun Engkau yang menciptakan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubahkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau Allah yang setia untuk menolong kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menegakkan keadilan-Mu di dalam kehidupan kami.
Saat ini Bapa di sorga, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Bapa, ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu, ajar mereka menjadikan Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk menjadikan Engkau menjadi pertolongan dalam hidup mereka, mengandalkan Engkau, menolong kehidupan mereka. Dan biarlah dalam hidup mereka, mereka mengalami Engkau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat. Mereka mengalami Engkau menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami Engkau menyatakan dan menegakkan keadilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ulurkan tangan-Mu, lawat anak-anak-Mu jamah, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang menolong segala kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami mau terapkan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup
mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara,
Percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara.
Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus,
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan,
Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar jeritan hati saudara. Bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan
korban bagimu, korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
ya Roh Kudus. Dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus. Bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surau